Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aduh, alhamdulillah. Bang Ipan, insyaallah. Saya kan sering ngikutin tuh konten-konten Jakatorik 165. Cuma yang jadi bahan pertanyaan saya tuh kenapa sih dikatakan Toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah? Itu pertanyaan pertama. Iya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, itu mursyidnya masih ada nggak sih? Iya. Terus yang ketiga nih Sat nih, kenapa sih umat, apa fungsinya Toriko itu untuk umat manusia yang problema-problema di masyarakat umum itu, kita tuh kalau seandainya berbeda akidah disangkanya kita musyrik Sesat. atau sesat. Oh iya. Itu gimana itu Ustaz? Apalagi Toreko orang bilang sesat. Betul. Ada bilang nggak ada ajaran Nabi gitu. Iya Ustaz. Insyaallah. Jadi kenapa disebut Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah? Iya. Kemudian mursyid masih ada nggak gitu? Iya betul Ustaz. Yang ketiga, fungsi Torekoh buat umat manusia apa? Betul. Ya nanti insyaallah Ustaz Jakatorik insyaallah akan paparkan, mudah-mudahan bermanfaat Iya. buat Bang Ipan maupun nanti buat masyarakat. Ya sebenarnya Torekoh itu jalan. Jalan. Kalau Qadariyah itu dihubungkan kepada Syekh Abdul Qadir. Kalau Naqsabandiyah itu kepada pendirinya Bahuddin Naqsabandi. Di Syekh Abdul Qadir dia punya zikirannya itu la ilaha illallah. Itu harus ditalkinkan. Kalau Bahuddin Naqsabandi itu zikir hobi, Allah, Allah, Allah. Ismu zat, tembusin ke kolbu. Nah, kemudian mursyidnya Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah masih ada nggak? Ada. Nah, itu ada di Cibuntu Bogor. Namanya Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Beliau mursyid yang ke-38. Kemudian fungsinya untuk apa sih gitu? Kenapa manusia harus bertorekoh? Karena manusia itu ya ruhnya itu kan ada 4 lapis. 4. Ya, pertama ruh qudsi, ruh sultani, ruhani, ruh jismani. Ini ruh jismani ini dia ada di dunia nih, di alam syahada nih ruh jismani. Nah, si ruh jismani ini harus bisa pulang ke sana lagi. Oh gitu Ustaz. Ya, jadi dia harus ketemu ilmu ruhani. Nah, ruhani itu ilmu torekoh. Kalau jismani itu musyariat. Sultani itu ilmu hakikat. Nanti ruh qudsi itu nanti ilmu ma'rifat. Nah, itu fungsinya. Nah, tapi nanti saya jabarkan dalam paparan. Mudah-mudahan ini singkat buat Bang Ipan, nanti buat masyarakat semua nih. Alhamdulillah. Ya, cukup ya Bang Ipan ya? Cukup Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Ya, Ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang menciptakan sore hari ini,
yang menciptakan jagat raya, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung salak, yang menciptakan manusia yang ada di bumi sejagat raya. Pada kesempatan ini, Jakarta 165, sebagaimana tadi ikhwan kita Bang Ivan menanyakan kenapa disebut Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah. Pertanyaan pertama. Kedua, ada nggak mursyidnya yang masih hidup sekarang? Yang ketiga, fungsinya Torekoh buat umat manusia itu apa? Nah, pada kesempatan ini Jakarta 165 akan memaparkan pertanyaan dari ikhwan kita tadi. Jadi Torekoh kalau secara dalil itu ada dalam surat Jin ayat 16. Lawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Andai mereka istiqomah di atas jalan syariat yang suci, Torekoh yang lurus, niscaya kami akan berikan kepada mereka rezeki yang banyak seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Jadi Torekoh itu artinya jalan, metode, cara. Nah, Torekoh secara ini ada perjalanan rohani. Kemudian Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah itu apa? Qadariyah itu dihubungkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itu pendirinya. Kalau Naqsabandi dihubungkan kepada Bahuddin Naqsabandi. Jadi dua Torekoh ini digabungkan oleh orang Indonesia, ulama Indonesia yang bernama Syekh Ahmad Khotib Sambas. Jadi Syekh Abdul Qadir punya wiridan, punya zikirnya, yaitu zikir jahar, kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu keras, jahar, bidor bin syadid. Kalau Bahuddin Naqsabandi itu punya wiridannya zikir hopi, Allah tembusin ke kolbu, latifah kolbi, Allah, Allah, Allah. Jadi dua Torekoh ini digabungkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih ada nggak mursyidnya? Ada. Ada di Cibuntu Bogor, bernama Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Beliau adalah mursyid yang ke-38. Guru beliau adalah Syekh Abdul Khair Lio Jambu. Guru Syekh Abdul Khair, Syekh Solihun Benteng. Guru Syekh Solihun Benteng itu Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Kemudian Syekh Abdul Karim Tanaro Banten gurunya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Sambas punya guru Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Buru, Syekh Abdul Patah, Syekh Usman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Samudin, Syekh Walidin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifudin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Said Mubarak Al-Mahzumi, Abu Hasan Al-Hikari, Abu Farah Ad-Durtusi, Abu Fadil Wahid At-Tamimi, kemudian Abu Bakar Shibli, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Syarif Sekori, Syekh Ma'ruf Karhi, Syekh Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Musa Kazim, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Imam Zainal Abidin, Syekh Husain, Sayyidina Ali, Rasulullah, Jibril, Allah. Nah itu sanadnya. Itu ada. Beliau masih ada jumenengnya. Syekh Abdurrahman. Beliau mursyid yang 38. Kemudian fungsinya. Fungsi Torekoh itu buat manusia apa? Karena banyak orang bilang Torekoh itu sesat, Torekoh itu tidak ada zaman Nabi. Anda keliru. Bahwa Nabi Muhammad berdakwah, sebagaimana dalam suatu riwayat, Nabi Rasulullah SAW lakona yulakinu ashabihi, sahabat-sahabatnya itu menalkin apa? Rasul menalkin sahabatnya kalimat thayyibah. Karena Rasulullah itu selalu menalkin para sahabatnya kalimat thayyibah. Tujuannya apa? Pertama tasbiyatul qulub, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Yang ketiga husul kepada Allah. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah ada zaman Rasul. Kata siapa kagak ada. Kalau orang bilang Torekoh nggak ada zaman Nabi, baca kitabnya, ngajinya belum dalam. Ada itu. Makanya orang yang belum ditalkin itu ruhnya masih hewan. Orang yang belum ditalkin baik di hadapan guru mursyid, maka orang tadi masih rujismani. Rujismani itu di situ ada nafsu. Makanya ada sifat yang 7, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basur kalam, masih ada nafsu. Makanya manusia harus ditalkin. Kalau orang ditalkin baiat, masuk Torekoh, khususnya Qadariyah Naqsabandi, maka dia akan diselamatkan
7 ke atas selamat, 7 ke bawah selamat. Bahkan seseorang anak dianggap anak soleh, ya ini bertorekoh. Makanya dia, ketika kita bertorekoh di bawah bimbingan guru mursyid, khususnya Abdurrahman, ini anak ini bisa ngelamatin orang tuanya. Itu disebut anak soleh. Bahkan dia bisa menggendong ruh bapak ibunya. Bahkan kita bertorekoh itu sama saja yang disebut dengan orang untuk sampai marifat husul kepada Allah itu kepada ilmunya. Ilmunya di mana? Di guru mursyid. Bukan langsung ke Allah. Marifatullah itu enggak langsung ke Allah, tapi ke ilmunya. Ilmunya di mana? Al-arif, al-wali, al-mursyid. Makanya seseorang kalau tidak dibimbing guru mursyid oleh guru mursyid, maka jarang orang itu selamat. Nih, kita punya penyakit dengki, ujub, takabur. Itu bisa dibersihkan di bawah bimbingan guru mursyid. Kalau kita cuma ngaji kitab-kitab doang nih, kitab balagoh, kitab nahu, sorob, kitab-kitab tasawuf, tapi nggak berguru sama mursyid, itu nggak bisa ngebersihin. Penyakit dengki, sombong, ujub ada. Makanya seseorang itu dibina sama guru mursyid, maka akan menjadi sempurna. Ada suatu cerita. Ibrahim bin Adam ini seorang wali, seorang ulama besar. Dulu beliau pencuri. Iyad, ya. Ulama Iyad itu di kitab-kitab ada. Dulu beliau pencuri. Tapi karena ketemu guru yang sempurna, geramu Syekh Kamil Mukamal, menjadi baik, menjadi wali. Robiah Adawiyah dulu pelacur. Karena beliau itu dekat dengan mursyid, berguru dengan mursyid, kepelacuran menjadi sempurna. Maka jangan nuduh dulu. Wah, ini penjina. Wah, ini pelacur. Ternyata pelacur pencuri akhir hayatnya. Al-amal bil hawatimihi. Amal itu tergantung akhirnya. Ternyata menjadi orang-orang yang soleh, jadi wali. Makanya siapapun orang yang belum sempurna, masih kekurangan seperti kita berguru kepada guru mursyid, insya Allah sempurna. Sholat kita yang tadinya nggak nyampe jadi nyampe. Dan mudah-mudahan pertanyaan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat para ikhwan dan akhwat maupun orang-orang umum semua. Toreko itu ada zaman nabinya. Ya tadi silsilahnya. Jadi nggak usah tuduh-tuduhan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakarta Torik bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang belum talqin, yang belum bermursyid lah. Zaman sekarang udah kacau. Zaman sekarang udah kacau balau. Kalau Anda tidak bermursyid sekarang, tidak mendatangi guru mursyid, jangan rugi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku dan dosa jamaah Jakarta Torik dimanapun berada. Pertemukan kami dengan guru mursyid. Bimbing kami, rohani kami dengan guru mursyid. Hanya mursyidlah yang bisa membimbing ruh kami. Oleh karena itu, jamaah Jakarta Torik yang belum punya guru mursyid, cari sekuat tenaga. Jangan kau tertipu dengan ilmu akal. Jangan kau tertipu dengan permainan dunia. Jangan kau tertipu dengan persaingan-persaingan. Sebelum
ajal menjemput Anda. Hayo, buru-buru hidupkan ruh Anda, hidupkan hati Anda. Datanglah kepada guru mursyid sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wajib buat manusia untuk menghidupkan hatinya. Ke siapa? Ke guru mursyid. Jangan sampai kita sia-sia hidup ini. Kaya Anda belum menjamin, mobil Anda belum menjamin, istana Anda belum menjamin, begitupun harta yang Anda tumpuk belum menjamin, anak belum tentu nolong, dan semuanya tidak bisa nolong. Tapi kalau kita ketemu guru mursyid, kita dibimbing rohani kita, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Karena guru mursyid jaminannya menyelamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat jamaah Zakat Thoriq dimanapun berada. Dengan ceramah Zakat Thoriq ini, jangan sungkan-sungkan cari guru mursyid. Jangan kau hanya menderas ilmu zohir saja, tapi ilmu batin, ilmu hati, menghidupkan hati kita harus cari. Zakat Thoriq di bawah kaki Gunung Salak, gunung jadi saksinya. Ini Gunung Salak. Mudah-mudahan Gunung Salak ini ceramah Zakat Thoriq disaksikan oleh goib-goib di sini. Goib-goib yang ada di sini mudah-mudahan mendengar semua. Dan mohon izin semuanya, di sini kami tidak bermaksud apa-apa. Mudah-mudahan konten-konten ini bermanfaat. Terima kasih kepada tempat yang Zakat Thoriq ceramah di sini. Begitupun goib-goib yang ada. Terima kasih. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan manfaat dan tidak memberikan bahaya kepada kita. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW, wa Syekh Abdul Rahman, wa Syekh Ahmad Hatib Sambas, wa Syekh Abdul Karim, wa Syekh Salim Benteng, wa Syekh Abdul Rahman. Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.